pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya tanah, pengen punya tabungan, pengen umroh, pengen punya anak. Banyak sekali keinginan-keinginan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda amma ba'du. Sahabat Kang Siraj, apa kabar? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan, dan Allah sehatkan, dan juga Allah anugerahkan nikmat yang banyak dan rezeki yang berlimpah ruah, amin ya robbal alamin. Sahabat Kang Siraj semuanya, saya tidak bosan untuk men-share video-video remeh-temeh ya, video sederhana tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan jikalau video-video saya itu bermanfaat, silakan di-share dan jangan lupa di-subscribe ya channel Kang Siraj Official. Semoga channel ini berkembang dan terus semangat untuk berbagi. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya sedang berada di lokasi Garden Hills ya. Kebetulan memang Sabtu Minggu itu saya ada di Garden Hills, dan sampai sekarang hari Senin ya, tanggal 6 November saya masih di sini. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang 3S ya. 3S, apa itu 3S nya? Saya akan jelaskan ya. Jadi 3S itu yang pertama sholat, yang kedua sedekah, dan yang ketiga sholawat ya. Sholat, sedekah, dan sholawat. Nah, 3S ini teman-teman sekalian, sahabat Kang Siraj sekalian, kalau kita mengamalkan, maka insya Allah ada pengaruh kepada kehidupan kita, ada keberkahan untuk kehidupan kita. S yang pertama, sholat. Nah, sholat itu semua pasti tahu ya, tiangnya agama. Seorang muslim wajib melakukan sholat, dan itu adalah hukumnya fardu ain, fardu individu. Masing-masing kita mendapatkan kewajiban untuk melakukan sholat. Kalau tidak dilakukan, maka hukumnya berdosa dan Allah murka, Allah marah. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kunci kesuksesan hidup dengan 3S ini, kalau kita istiqomah menjalankannya, insya Allah cepat diraih apa yang kita cita-citakan. Baik, sholat itu tiangnya agama. Kita wajib melakukan sholat, dan jumlahnya hanya 5 waktu sholat, tidak banyak. Asar, maghrib, ya, isya, subuh, zuhur, ya, itu wajib dilakukan. Saya teringat orang tua dulu mengatakan kalau pengen hidup sukses, pakai usaha dan usoli. Usaha itu ikhtiar ya, bekerja, kemudian apalagi ya, mencari rezeki Allah lah. Dan usoli adalah sholat. Dan ini memang ucapan orang tua dulu selaras ya dengan firman Allah dan dalam surat Al-Jumu'ah ya, fa idza qadaytumus sholata fantashiru fil ardi. Jikalau engkau sudah melakukan sholat, sudah menunaikan sholat, maka fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Artinya untuk mencari rezeki dari Allah. Wabtagu min fadlillah. Nah, perintahnya begitu. Dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci sukses, kunci berkah hidup yang pertama adalah sholat. Itu wajib hukumnya ya. Insya Allah kalau kita rajin melakukan sholat, bukan hanya sebagai kewajiban,
tapi jadikan kebutuhan. Kita butuh sama Allah, ya, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh doa-doa kita diijabah oleh Allah. Maka passwordnya adalah sholat, ya, bertemu langsung dengan Allah sehari 5 kali melalui sholat. Nah, kalau mau lebih cepat lagi, ibaratnya ada jalan tol, ada jalan biasa, ya, jalan desa. Nah, kalau pengen lebih cepat lewat jalan tol, sholatnya berjamaah, karena beda pahalanya. Kalau sholat sendirian itu 1 pahalanya, kalau sholat berjamaah bisa 27 derajat, artinya perbandingan yang sangat jauh sekali. Sedikit saya mengisahkan, ya, bercerita, ya, bukan kisah, bercerita tentang dulu saya waktu mondok di Jogja, di An-Nur Bantul, itu menghafal Quran. Ketika menghafal Quran susah banget menghafal. Nah, kata kiai menasihati saya, kamu rajin sholat berjamaah selama 40 hari. Selama 40 hari tidak bolong untuk melakukan sholat berjamaah yang 5 waktu. Artinya sholat berjamaahnya di masjid, tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam, ya, kita ada di belakang imam ketika imam takbiratul ihram. Itu saya lakuin, dan alhamdulillah ajaib, ya, Allah mudahkan saya menghafal Quran. Dan itu sesuatu yang dahsyat, ya, menghafal Quran itu 30 juz, kemudian tebel, ya. Kalau kita lihat Qurannya aja tuh bisa nggak ya menghafal. Ternyata benar, dengan cara sholat berjamaah selama 40 hari itu, saya riadoh, ya, sholat berjamaah, ternyata Allah mudahkan saya bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Yaitu tahadus binikmah, ya, bukan ria, bukan pamer, bukan. Na'udzubillahi min dzalik. Cuma ini sekedar ingin memotivasi bahwa cita-cita kita, keinginan-keinginan kita, kalau kita mau, ya, untuk mendekat kepada Allah dengan cara sholat berjamaah, insya Allah Allah akan mudahkan. Contoh, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya tanah, pengen punya tabungan, pengen umroh, pengen punya anak, banyak sekali keinginan-keinginan kita, ya. Tapi kalau kita, insya Allah, kalau mau rajin, ya, dengan istiqomah, mau melakukannya sholat berjamaah selama 40 hari, insya Allah Allah akan mudahkan dan Allah akan dengar doa-doa kita. Itu yang pertama, ya, teman-teman sekalian. Jadi ini sebagai pengingat diri saya juga, ya, karena jujur sholat berjamaah itu memang berat. Lebih baik sholat di rumah menurut nafsu kita, ya, daripada kita jalan ke masjid. Padahal menurut Allah lebih baik sholat di masjid, ya, daripada sholat di rumah. Bahkan Rasul mengancam, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid, tapi sholatnya tidak di masjid, sholatnya di rumah. Nah, kalau sholatnya di rumah bagi laki-laki, nah, sholat pakai mukena. Maaf, canda. Jadi ini sebagai pengingat diri saya, sebagai motivasi juga, semoga kita semua, ya, sahabat Kang Siroj, bisa istiqomah melakukan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, sedekah. Sedekah mah banyak padilahnya. Di Al-Quran juga dijelaskan. Banyak sekali ayat-ayat yang tentang sedekah, ya. Kata Allah, sedekah dibahasakan dengan pinjaman. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Barang siapa yang meminjamkan dengan pinjaman yang baik kepada Allah, maka akan dibayar oleh Allah pinjamannya dengan bayaran yang berkali-kali lipat. Nah, kalau kita sedekah, hakikatnya kita sedang meminjamkan uang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah 10.000, maka 10.000 itu adalah pinjamannya Allah. Kalau Allah minjem, ya, bahasanya Al-Quran begitu. Barang siapa yang meminjamkan, wa may yuqridullaha qardan hasana, dengan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu, ya, kebaikan kita, gitu, sedekah. Artinya amal ibadah kita itu pasti Allah ganti lah, gitu. Akan dilipat gandakan.
Dan itu hak Allah ya, kita tidak boleh mentarget pengen segini segitu, karena bab sedekah ini pasti gitu digantinya. Cuman balasannya nanti dari timing ya, dari waktunya. Allah yang tahu kapan akan dibayarnya kepada kita, kemudian jumlahnya itu mah terserah Allah. Bukan hak kita untuk mengatur, walaupun keinginan kita pengen mobil, pengen rumah dan sebagainya, itu mah nanti Allah yang ngatur ya. Kita mah hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian ada lagi ayat matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti satu butir biji ya, yang ditanam di tanah, kemudian biji itu tumbuh 7 tangkai. Satu tangkainya tumbuh atau muncul 100 biji. Setiap tangkai ada 100 biji, berarti dikalikan 7, 100 kali 7 ada 700. Satu biji bisa jadi 700. Tuh. Artinya 1 rupiah yang kita pinjamkan kepada Allah akan diganti 700. 1 rupiah jadi 700. Kalau 1 juta jadi 700 juta. Tapi itu nanti disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutuhan kita. Jangan, loh kok ini 1 juta saya sedekah, saya belum dapat ya 700 jutanya. Jangan begitu. Bisa jadi, maaf ya, kita banyak bolong-bolong. Bolong-bolong apanya nih? Nampannya. Ibaratnya kita diri kita ini nampan, kemudian banyak bolong-bolongnya. Bolongnya apa ya? Dosa. Ya, rezekinya Allah kasih, bocor, harus ditambal dulu nampannya, atau baskom lah gitu, atau tempat air lah gitu ya. Banyak bolong itu dosa-dosa kita ya. Sedekah kita yang 1 juta habis pakai nombokin dosa kita. Jadi kita nih kalau berbuat dosa ibaratnya punya utang sama Allah, harus dibayar. Harus dibayar dengan apa? Kebaikan-kebaikan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan kita. Dan jangan dilakuin lagi ya dosanya, jangan dilakuin lagi kesalahannya, karena itu jadi minus ya, defisit jadinya. Pengennya gede tapi punya utang nih sama Allah, bolong-bolong, nampannya bolong-bolong, gimana air tertampung kalau bolong. Maka kalau kita rajin sedekah, insya Allah dosanya Allah ampuni ya, bolong-bolongnya Allah tutup, lalu Allah isi air. Air itu ya rezeki kita atau hajat kita, keinginan-keinginan kita. Itu sedekah. Nah, kemudian saya juga pernah membahas tentang keajaiban sedekah subuh ya di video yang sebelumnya. Silakan dicek aja di link yang di atas ya. Itu sedekah subuh itu juga ajaib. Jadi sedekah nominalnya tidak bisa ditentukan ya, karena itu sunnah hukumnya. Ya, sunnah sedekah itu hukumnya. Kemudian nominalnya tidak ditentukan, tapi ada timing, ada waktu yang dianjurkan. Yang pertama subuh. Sedekah subuh itu mau sebelum sholat subuh, kita ke masjid ada infak, kotak amal masukkan, atau setelah sholat subuh. Tapi saya menganjurkan nih, pengalamannya begini ya. Kalau sebelum sholat subuh, kemudian kita melakukan ibadah, kebaikan dengan sedekah, dimasukkan ke kotak amal. Habis sholat subuh, mintanya enak. Minta sama Allahnya enak. Ya Allah, semoga apa yang sudah saya lakukan subuh ini berupa sedekah yang tidak seberapa, semoga menjadi wasilah, menjadi jalan saya terkabul hajat-hajat saya. Sebutkan hajatnya. Nah, itu kalau saya ya. Kalau setelah sholat subuh juga nggak apa-apa, tapi ada perasaan nggak enak aja secara manusia kita ya, manusiawi, perasaan lah. Loh, kita nih cuma sholat doang ya, ibadah yang lainnya belum nih. Kan kita berdoa habis sholat dong. Ya Allah, saya habis sholat, tapi sedekahnya belum. Nah, saran saya sedekah dulu, baru sholat subuh, baru berdoa. Enak ya. Ibaratnya kita masukin kartu ATM ke mesin ATM, kok nggak ada uangnya, yang ngisi juga kagak, nah begitu ya.
Kemudian yang ketiga ya sedekah subuh. Maaf, yang bukan yang ketiga, yang kedua, waktu sebaik sedekah subuh itu hari Jumat. Dan kapan waktunya di hari Jumat? Itu ada waktu yang ijabah doa di hari Jumat, yaitu ketika imam duduk setelah khutbah pertama. Imam duduk setelah khutbah pertama, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, makanya sebelum datang waktu itu, nah sebelum sholat Jumat kan suka ada tuh koropak atau kotak amal yang suka diedarin ya ke kita sebagai jamaah Jumat. Nah itu diisi tuh, dan ngisinya hari Jumat mah harus yang terbaik, jangan yang 10 ribuan, jangan yang 20 ribuan, yang merah yang 100 ribu nih ya. Nah ini kan uang nih, maaf ya, ini kan uang 100 ribu yang paling gede, kemudian yang nominal yang paling kedua 50 ribu, kemudian nominal mana, oh nggak ada ya yang 20 ribu. Nah kemudian 10 ribu, ini 2 ribu, nah ini 5 ribu, ini 50 ribu, ini 100 ribu. Lihat uang-uang ini, ketika Anda datang ke masjid untuk sholat Jumat, sedekahnya mau yang mana? Pilih. Biasanya jujur, 2 ribu kah, 10 ribu kah? Oh, ini urutannya begini ya, 5 ribu, kemudian 50, atau yang 100. Pasti akan memasukkan ke kotak amal yang yang paling kecil. 2000, pastinya 2000, jujur aja ya, pastinya 2000, jujur aja, jujur, gak usah bohong ya. Misalkan ada di kantong nih, di kantong pasti begini, dipilihin mana ya, nah gitu. Jadi jangan sungkan teman-teman sekalian, sedekah seminggu sekali itu yang paling utama sedekahnya, yang paling istimewa menurut kita, berat sekali untuk melakukannya, 100 ribu. Yang paling gede sedekah kita itu 100 ribu. Dan kenapa harus 100 ribu? Karena itu hari terbaik di waktu terbaik. Mahal loh itu, bisa sholat Jumat itu ya. Jarang orang bisa sholat Jumat karena kesibukannya apalah gitulah. Tapi kita dikasih rezeki sama Allah bisa melakukan sholat Jumat, itu Masya Allah waktu yang mustajab ya. Kata Rasulullah, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu apa? Rajanya hari ya, rajanya hari. Jadi hari-hari semua baik, tapi yang paling baik itu adalah hari Jumat. Nah, sedekahlah hari Jumat dengan sedekah kita yang terbaik ya, sedekah kita yang terbaik yang menurut kita paling besar nominalnya nih, 100 ribu hari Jumat tuh sedekahnya 100 ribu. Tapi ngasihnya jangan begini ke kotak amalnya, mentang-mentang 100 ribu pengen dilihat orang. Dilipat dulu begini ya, dilipat, kalau bisa dibungkus sama 2 ribuan nih, dibungkus 2 ribuan begini biar nggak kelihatan 100 ribunya. Jos, nah begitu ya, masukin, insya Allah Allah ganti. Dan setelah sedekah jangan diingat-ingat, lupain, biarkan itu bekerja, uang itu biarkan. Kita seolah-olah nanam uang 100 ribu ke tanah ya, seolah-olah ya, kita perumpamakan ya, karena sebagai perumpamaan Al-Quran begitu. Nanam 100 ribu ke tanah kemudian jadi 700 ribu, bisa jadi juga bisa 7 juta ya. Allah sangat berkehendak untuk kita. Nah itu biar rezekinya lancar. 3S sedekah, yang kedua, yang terakhir yang ketiga sholawat. Sholawat itu juga tidak kalah ajaibnya, tidak kalah dahsyatnya kalau kita rajin mengamalkan. Minimal kita baca sholawatnya sehari 11 kali habis sholat fardu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
itu sholawat syajaratun nuqud, artinya pohon uang. Kalau kita rajin 11 habis sholat, maka insya Allah tidak kekurangan uang. Ada lagi sholawat Jibril, ya, sholawatnya malaikat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada lagi sholawat nariyah, ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman, dan sebagainya. Ada lagi sholawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Ada lagi sholawat tibil qulub, untuk yang sakit. Banyak sekali, ya. Sholawat itu luar biasa. Di video sebelumnya saya sudah mengamalkan tentang sholawat, dan alhamdulillah Allah kasih apa yang saya inginkan, bahkan lebih dari apa yang saya inginkan. Silahkan dilihat videonya di link di atas. Itu sangat mengharukan sekali kejadian itu dengan sholawat, ya. Cerita lengkapnya di video ya, di atas ya, linknya ada. Nah, teman-teman sekalian, perbanyak baca sholawat. Karena kata Rasulullah SAW, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali sholawat. Kita mendoakan Nabi dengan 1 sholawat itu kan doa, ya. Kan sholawat itu ada 3, sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, sholawatnya kita sebagai umatnya. Sholawatnya Allah yaitu rahmat, artinya itu. Sholawatnya malaikat artinya memohonkan ampun kepada Nabi, untuk Nabi. Dan yang sholawatnya kita adalah mendoakan Nabi. Kenapa kita mendoakan Nabi? Nabi kan udah maksum, udah bersih, banyak amal ibadahnya. Nabi, nah, kita nih siapa kok mendoakan Nabi? Nah, inilah konsep terbaliknya, ya, atau mafhum mukhalafahnya. Kita ini justru siapa? Di depan Allah itu nggak ada apa-apanya, hanya sebutir debu gitu, ya, yang tidak terlihat. Sementara Nabi adalah mustika, intan berlian, ya. Kita mendoakan intan berlian, maka doa ini mantul kepada kita, jadi dari 1 menjadi 10. Kita mendoakan Nabi 1 kali, dibalas oleh Allah jadi 10 kali. Ibaratnya kita melemparkan bola, bola, kembalinya 10. Luar biasa, ya. Mendoakan Nabi 10 doa untuk kita, otomatis kita jadi banyak kuota doanya, dan untuk meminta kepada Allah jadi lebih mudah. Karena sholawat itu ibaratnya menjadi sayap yang akan membawa doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ibarat dengan 3S ini nih, kalau kita istiqomah mengamalkannya, ibaratnya begini. Kita ini punya doa, punya hajat, ya, punya keinginan. Punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan. Apapun hajatnya, terserah, silahkan. Kemudian bagaimana nih doa kita, hajat kita dibawa oleh malaikat, ya, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat. Dengan cepat terverifikasinya, dan kemudian disahkan, dilegalisir, ditanda tangan, oke, kirim, transfer, nah, bisa begitu, ya. Jadi 3S ini ibaratnya sholat, itu ibaratnya tubuhnya, ini tubuh, ya, ibaratnya tubuh. Sholawat ibaratnya, sedekah ibaratnya sayap kanan, kemudian apa lagi nih? Sholawat ibaratnya sayap kiri. Nah, ini kita jadi punya tubuh dan 2 sayap yang akan terbang. Kalau cuma sedekah doang, ya, maka sayapnya 1 nih, agak berat. Tambahin sholawat. Nah, ini mau udah pokok, tubuh mau udah pokok, ya, tubuh mau udah pokok. Nanti dia akan membawa doa kita ke atas, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan istiqomah, insya Allah Allah mudahkan dan Allah kabul semua doa kita. Kapan waktunya? Ya terserah Allah, jangan ditunggu-tunggu. Yang penting kita lakuin dengan istiqomah. Sholat minimal kita melakukan, maksimalnya berjamaah dan di waktu yang tepat.
Kemudian yang kedua, sedekah lakukan dengan istiqomah, kalau bisa di waktu yang mustajab, yaitu subuh untuk hariannya dan Jumat untuk mingguannya. Kemudian untuk tahunannya juga ada Muharram, ya, kepada anak yatim. Yang gede, jangan yang setahun sekali 20.000 ke anak yatim, jangan, ya, kasihan, setahun sekali 1 juta harusnya. Kalau bisa memang fasilitasi anak sekolah, misalkan bukunya, tasnya, sepatunya, gitu. Kemudian yang ketiga, sholawat. Baik teman-teman sekalian, Masya Allah videonya terlalu panjang ya, semoga tidak bosan. Oh ya, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan di like, di share, di komen, dan di subscribe. Terima kasih, semoga yang subscribe saya doakan rezekinya berlimpah ruah, menjadi orang yang kaya raya, kaya hati, kaya ilmu, kaya harta. Cepat naik haji, ya, ke Mekah, ke Madinah, umroh, kemudian cepat terbayar hutangnya, lunas hutangnya, ya. Semoga yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.